Assalamualaikum sahabat kimia. Bagaimana kabarnya? Semoga sahabat kimia dalam keadaan sehat walafiat ya. Hai, perkenalkan nama saya Siti Hafidatus Solihah, mahasiswi S1 Pendidikan Kimia di UIN Suskaryau. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pernahkah kalian berpikir, kenapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listriknya akan dipadamkan? Apakah air banjir termasuk ke dalam larutan elektrolit karena dapat menghantarkan listrik? Apa sebenarnya larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jawabannya adalah mencegah kerusakan peralatan instalasi listrik. Selain itu, pemadaman listrik juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat listrik oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang berasal dari tanah yang dapat menghantarkan listrik. Apakah semua larutan dapat menghantarkan listrik? Nah, faktanya tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Menurut Raymond Cheng, larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit, zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Sedangkan pada non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Michael Faraday merupakan orang pertama yang menemukan bahwa larutan dapat menghantarkan arus listrik. Ia menempatkan dua elektroda yang terhubung dengan sumber arus listrik ke dalam larutan yang mengandung pelarut air dan zat-zat terlarut. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi, yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, zatnya tidak terionisasi, yaitu memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Untuk larutan elektrolit kuat, terionisasi sempurna, dengan nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan elektrolit lemah, yaitu dapat terionisasi sebagian, dengan nilai derajat ionisasi 0 sampai dengan 1. Bagaimana cara mengetahui suatu zat termasuk ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit? Untuk mengetahuinya, dapat dilakukan dengan cara uji daya hantar listrik larutan. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya, 2 buah elektroda, bolam lampu, dan kabel. Dengan menggunakan rangkaian alat uji daya hantar listrik, kita dapat membedakan mana elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit dengan melihat karakteristiknya. Untuk elektrolit kuat, yaitu timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang. Elektrolit lemah, yaitu sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau menyala dengan redup.
dan untuk non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Berikut contoh dari elektrolit kuat. Yang pertama, asam kuat. Ada HCl, H2SO4, HNO3. Untuk basa kuat, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Sedangkan untuk garam, ada NaCl, CaCl2, K2SO4. Untuk contoh elektrolit lemah, ada asam lemah, yaitu CH3COOH, HCOOH, H2CO3, HCN, H3PO3. Untuk basa lemah, NH4OH, ALOH 3 kali, FeOH 2 kali, dan FeOH 3 kali. Sedangkan untuk non-elektrolit, ada urea, CH4N2O, glukosa, C6H12O6, dan metanol, CH3OH. Jenis ikatan kimia dalam sifat elektrolit suatu zat terdiri dari senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Yang pertama yaitu senyawa ionik, memiliki ciri-ciri senyawa yang terdiri dari ion-ion. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun fase lelehan atau leburan. Seperti contoh, NaCl larutan dan NaCl lelehan atau leburan. Sedangkan senyawa kovalen polar yaitu senyawa yang atom-atomnya berikatan kovalen, hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja. Contohnya, larutan HCl. Larutan elektrolit dan non-elektrolit ada di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah aki. Fungsi aki adalah sebagai media penyimpanan dan pensuplai arus listrik pada waktu kendaraan di starter dan juga sebagai pemasok arus listrik untuk kebutuhan lampu-lampu waktu kendaraan berhenti atau parkir di malam hari. Gambar 1 larutan jeruk nipis. Gambar 2 larutan gula. Gambar 3 larutan garam. Tentukan jenis larutan di atas berdasarkan daya hantar listriknya. Penjelasan dari gambar 1 adalah larutan jeruk nipis termasuk elektrolit lemah. Karena air jeruk mengandung senyawa asam karboksilat atau asam lemah yang dapat terionisasi sebagian, dengan ditandai sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau menyala redup. Penjelasan dari gambar kedua adalah larutan gula, termasuk ke dalam non-elektrolit, karena tidak dapat menghasilkan ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan ditandai tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Penjelasan dari gambar ketiga adalah larutan garam, termasuk elektrolit kuat yang dapat menghasilkan arus listrik. Garam dapat menjadi alternatif energi terbarukan pembangkit listrik yang mengandung senyawa ionik dari ion positif dan ion negatif, dengan ditandai timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang. Dapatkah Ananda membedakan apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Untuk dapat memahami materi larutan elektrolit dan non-elektrolit secara mendalam, silakan Ananda baca dan kerjakan soal di bawah ini. Soal pertama, ahli kimia yang menemukan teori ion dan menyatakan ion dapat mengantarkan arus listrik adalah. Soal kedua,
Suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik bila larutan tersebut mengandung. Soal ketiga. Sebutkan ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga dengan adanya video ini Ananda lebih mudah memahami materi. Tetap semangat untuk Ananda semua dalam belajar kimia. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.